Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lu. Ya. Kalau seandainya Joseph Paul Zhang ini harus ditangkap karena pernyataan-pernyataannya yang menurut kita ada ujaran kebencian terhadap agama tertentu, yakni agama Islam, saya berharap agar pihak kepolisian juga berlaku yang sama terhadap agama-agama lain. Ya, tidak hanya terhadap agama minoritas, yakni agama Nasrani. Juga Malimudo berharap kepada pihak kepolisian agar menindak tegas terhadap penceramah. Kita baca pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26? Ya, pandangan saya terhadap pernyataan dari saudara Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai seorang Nabi ke-26, dalam keyakinan saya, dalam keyakinan Islam, bahwa tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, adalah penutup daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, penutup daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam dari apa yang diyakini oleh Joseph Paul Zhang, yang pastinya secara keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah penutup, adalah nabi terakhir daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kasus pengakuan seseorang bahwa dirinya adalah sebagai seorang nabi itu tidak hanya terjadi kepada Abangda Joseph Paul Zhang saja, tetapi sudah terjadi sejak dulu, sejak zamannya Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan kita tahu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad itu ada Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang mengaku sebagai seorang nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini kita digegerkan dengan pernyataan-pernyataan Joseph Paul Zhang yang menurut kita pernyataan-pernyataannya itu menyinggung perasaan umat Islam atau berisi tentang ujaran-ujaran kebencian. Dan kita berharap kepada kepolisian agar segera bisa menangkap Joseph Paul Zhang. Menurut saya gimana ya? Kalau seandainya Joseph Paul Zhang ini harus ditangkap karena pernyataan-pernyataannya yang menurut kita ada ujaran kebencian terhadap agama tertentu, yakni agama Islam, saya berharap agar pihak kepolisian juga berlaku yang sama terhadap agama-agama lain. Ya, tidak hanya terhadap agama minoritas, yakni agama Nasrani. Juga Malimudo berharap kepada pihak kepolisian
agar menindak tegas terhadap penceramah-penceramah atau terhadap dai-dai yang juga menyebarkan ujaran kebencian, yang juga merendahkan agama-agama ya yang lain, agama-agama minoritas. Tidak hanya kemudian ya menindak tegas ujaran kebencian dari agama-agama minoritas, juga Malim Mudo berharap agar kepolisian bertindak tegas juga terhadap dai-dai yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama lain. Karena yang Malim Mudo yakini, dari mulai Malim Mudo belajar agama sampai sekarang, agama Islam juga tidak mengajarkan agar pemeluknya mencaci ataupun memaki agama-agama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam atau melarang kita untuk memaki Tuhan atau ajaran daripada agama lain. Sehingga kalau sempat atau kalau kita mencaci atau memaki ajaran agama lain atau Tuhan agama lain, hal ini dikhawatirkan nantinya agama lain pun akan mencaci atau memaki Tuhan kita atau memaki daripada agama kita. Jadi tidak fair kiranya kalau seandainya apabila ada ujaran kebencian dari agama minoritas terhadap agama mayoritas, kemudian ditindak tegas, tetapi dai-dai yang selama ini mengujar kebencian di atas mimbar dan lain sebagainya justru didiam-diamkan. Dan Malim Mudo melihat bahwa dai-dai yang di atas mimbar ini berceramah dengan ujaran kebencian sampai sekarang masih berkeliaran, berceramah di sana sini, ya tetap dengan narasi-narasi ujaran kebenciannya terhadap agama lain. Dan Malim Mudo berharap kepada kita semua untuk tetap bisa tenang, kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk menindak hal-hal yang terjadi belakangan ini, sentimen-sentimen keagamaan antara satu agama dengan agama lain. Penceramah